Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 bab 2. Kombinasi gerak dalam permainan bola kecil. Dalam permainan bola kecil kita akan mempelajari 4 permainan, yaitu permainan yang pertama permainan kasti, bulu tangkis, tenis meja dan rounders. Ya, masih kita pelajari tentang gerak dasar lokomotor dan gerak dasar non lokomotor yang kita kombinasikan dengan permainan-permainan 4 yang tadi. Yang pertama, Bapak akan mengulangi apa itu gerak lokomotor dan gerak dasar non lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat dari tempatnya yang semula. Sedangkan gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah dari tempatnya, seperti menekukkan tangan, menekukkan kaki, dia tidak berpindah dari tempatnya. Kombinasi gerak dalam permainan kasti. Kasti merupakan permainan yang menuntut adanya kekompakan dan ketangkasan dalam memainkannya. Permainan kasti sangat mengandalkan kerjasama pemain dalam satu regu. Permainan kasti dapat meningkatkan kedisiplinan serta memupuk rasa kebersamaan dengan teman. Untuk dapat bermain kasti dengan baik, maka harus menguasai gerak dasar permainan ini. Gerak dasar permainan kasti yang merupakan gerak lokomotor adalah gerak berjalan, berlari, dan melompat. Ya, itu yang Bapak maksud tadi, gerak lokomotor. Dia bergerak dari tempatnya, melompat, berlari, berjalan. Itu salah satu gerakan lokomotor. Sedangkan gerak non lokomotor dalam permainan kasti adalah mengayun, mengelak, dan menghindar. Mengelak, dia bisa juga tidak berpindah dari tempatnya. Adapun gerak manipulatif dalam permainan kasti adalah memukul, melempar, dan menangkap bola. Permainan kasti kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Silahkan dibaca kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif, kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif, kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif di halaman 21 itu. Silahkan dipahami walaupun kita tidak contohkan langsung. Lanjut, kombinasi gerak dalam permainan bulu tangkis. Menjadi pemain bulu tangkis tingkat dunia tidaklah mudah. Para atlet bulu tangkis dunia telah berlatih sejak usia dini. Mereka berlatih rutin, tekun, disiplin, dan terarah di bawah bimbingan pelatih yang baik. Salah satu latihannya adalah latihan kombinasi gerak dasar dalam permainan bulu tangkis seperti kombinasi gerak lokomotor dan non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Ya. 1. Kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Gerak pukulan dan melangkah. Cara melakukan adalah sebagai berikut. Mula-mula berdiri tegak dan siap untuk bergerak. Perhatikan arah gerak pengarah kok. Apa itu kok? Kok adalah bola dari bulu. Bola yang terbuat dari bulu. Itu maksudnya dari kok itu. Langkahkan kaki sesuai pergerakan kok. Misalnya ke depan, samping, serong, atau belakang. Pukullah kok tepat di tengah raket sehingga melaju ke daerah permainan lawan. Melangkahlah kembali ke tengah lapangan untuk mengantisipasi kembalian kok dari lawan. Silahkan dibaca kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif, kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Lanjut, kombinasi gerak dalam permainan tenis meja. Sebagaimana permainan bola kecil lainnya, permainan tenis meja juga membutuhkan kombinasi gerak. Tanpa adanya kombinasi gerak, maka atlet tenis meja akan sulit mengembangkan permainannya. Misalnya, saat akan melakukan gerak memukul, pukulan tidak dapat dilakukan tanpa adanya awalan, yaitu mengayunkan lengan. Ya. Kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif dalam permainan tenis meja salah satunya terdapat pada saat melakukan servis. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Ya, di sini kita
sedikit menjelaskan tentang permainannya, tetapi harus tahu di mana aja gerak lokomotor dan gerak non lokomotor dan manipulatifnya di mana-mana aja dalam permainan itu. Maka kalian silahkan dibaca, kalian cari tahu sendiri di mana gerakan-gerakannya. Kalau kalian membaca buku ini, insya Allah kalian memahaminya. Kalau kalian tahu di mana gerakan-gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatifnya dalam setiap permainan yang dari Bapak ajarkan tadi, misalnya dari bulu tangkis, apa tadi, bola kasti, tenis meja, dan satu lagi kombinasi gerak dalam permainan rounders. Rounders adalah permainan yang dilakukan menggunakan bola kecil serta kayu, pemukul, dan dimainkan oleh 2 regu atau 2 tim. Satu regu sebagai regu pemukul dan regu lain sebagai regu penjaga. Tiap-tiap regu terdiri atas 12 orang pemain. Permainan rounders sangat mirip dengan permainan softball ataupun kasti. Oleh karena itu, permainan rounders dianggap sebagai dasar permainan softball ataupun kasti. Ya, jadi hampir mirip permainan rounders ini dengan permainan kasti. Permainan rounders dimainkan di lapangan berbentuk segi 5 dengan panjang tiap sisinya 15 meter. Setiap sudut lapangan terdapat base atau tempat hinggap, tempat stop di situ, atau base camp katanya, atau benteng kata orang kalau kita biasanya main. Base terbuat dari kain atau keset yang bentuknya segi 4. Jumlah base ada 5, yaitu base 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Base 5 disebut juga home base. Terdapat pula tempat untuk melambungkan bola yang disebut pitcher plate. Agar dapat memainkan permainan rounders dengan baik, sebaiknya terlebih dahulu mempelajari gerak-gerak dasar dalam permainan rounders. Terdapat beberapa gerakan dasar yang dikombinasikan menjadi rangkaian gerakan. Berikut penjelasan mengenai gerakan dasar dan kombinasi gerak dalam permainan rounders. Ya, itu silakan dipahami di mana gerak lokomotor dan non lokomotornya juga, dan manipulatif juga dalam permainan rounders. Ya, mungkin sampai sini aja yang dapat Bapak jelaskan di kelas 5. Insyaallah nanti hari Jumat Bapak akan memberikan soal diambil di kantor hari Jumat dari jam 8. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.